Bisa nggak Kak Furi bacain karakter dari Ratu ini sendiri seperti apa gitu? Tahun depan dirimu ada keinginan untuk cheating. Karena ada someone baru. Tapi emang kamu jujur pernah cheating nggak? Enggak lah. Katanya kamu pernah dibuka mata batinnya? Iya, aku Itu pernah dibuka? pernah dibuka, ditutup gitu. Jadi sebenarnya kalaupun dia dibuka atau ditutup masih ada sosok tersebut yang jagain. Ini kira-kira nih Kak Furi ngeliat nggak sih ada sosok apa gitu yang di dalam Ratu? Sebenarnya Ratu itu didampingi oleh Sinden. Sinden cantik. Itu yang dari kecil. Menurut Kak Furi Ratu akan menikah lagi tuh kapan? Apa tahun ini, tahun depan, atau masih berapa tahun lagi? It's a hard question ya. Karena mungkin jawabannya nggak sesuai dengan harapan. Ya. Apa tuh? Ya apa tuh? Hai, welcome di Self Talk, dan sekarang aku lagi mau ngobrol-ngobrol nih sama dia wanita kontroversi nggak sih ya kira-kira nih, Ratu Rizky Nabila, dan di sini juga ada Kak Furi Harun. Kak Furi Harun ini seperti kita tahu ya, dia terkenal sebagai seorang indigo, dan Kak Furi Harun ini bisa membaca past life gitu nggak sih Kak? Atau bisa berkomunikasi juga kan dengan arwah-arwah gitu, karena mungkin ada nanti setelah Ratu ini bercerita, mungkin Kak Furi tanggapan tentang dari Kak Furi gitu ya kan. Nah Ratu, kamu sendiri apa kabar sekarang? Aku kabarnya baik. Kok aku baru diundang lagi sih, Kak? Masa sih? Iya. Iya ya, besok-besok aku bikin undangan dulu ya. Terus kamu kabarnya baik? Aku kabarnya baik. Ya senang lah, orang lagi mau nikah ya kan. Alhamdulillah planning, Kak. Ini planning udah cuman tercetus aja atau emang udah direncanakan sampai udah booking tempat? Belum sampai ke sana. Baru sampai di tahap yuk ke jenjang yang lebih serius. Omongan gitu. pribadi. Omongan pribadi gitu. Terus Bahagia selama sama dia. Kemarin tuh kan sempat putus karena ya ada beberapa yang gak sinkron kan. Tapi ternyata kita menemukan jawabannya ketika berpisah itu. Berapa lama berpisahnya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Terus abis gitu bersatu lagi karena masalah yang itu terselesaikan. bisa dicari solusinya. Bisa dicari solusinya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Furi sendiri nih, Kak Furi ngelihatnya gimana nih? Pacarnya namanya siapa? Jeremy Richel kayaknya. Bedanya berapa tahun? Aku 4 tahun. Bedanya 4 tahun. Ya, sebenarnya kan kalau pasangan beda 4 atau 8 tahun tuh bagus ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Tapi saya pengen kamu kocok ini 8, nanti ambil kartu 2. Kocok aja 8, bayangin mukanya Jeremy. 2, 7, 8. Oke. Ya, jadi mungkin kan kalau misalnya mau membacakan sesuatu, Kak Furi harus dari kartu ya, Kak ya? Iya. Media kartu tarot ya, Kak? Bisa diambil 2. Nah, dari sini bisa kelihatan nih nanti hubungan kamu dengan Jeremy akan seperti apa? Apakah pernikahannya jadi atau batal? Oh, bagus. Bagus ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ada hubungan yang bikin kamu sedih, down, karena di sini kartunya ada the moon ya, rembulan. Kamu broken heart, kayaknya kamu nggak percaya deh bahwa kamu bakalan nemuin pasangan yang baik, pasangan yang taking care kamu. Nah, kalau di sini bagus. Ini bintang ini adalah kartu yang ditunggu sama semua orang yang buka kartu. Jadi buat dia yang sekarang, yang baru ini, kamu adalah the star. Kayak gitu. Jadi berbanding terbalik dengan hubungan yang sebelumnya. Iya, emang ya, hancur. Berbanding terbalik. Jadi ya di sini kamu menemukan kebahagiaan. Mudah-mudahan seterusnya bisa bahagia. Amin. Jadi ya mudah-mudahan didoakan yang terbaik dan semoga bahagia ya. Iya. Tapi Kak Selin, aku tuh pengen ngomong ya, aku tuh suka banget sama Kak Furi. Karena dia tuh punya banyak boneka kan, boneka spirit. Jadi sebenarnya aku udah lama ngikutin journey-nya gitu, sekali lihat di TV juga. Iya, kamu beli dong ini gelang Selin ya. Jadi Kak Furi itu selain itu juga, jadi banyak juga yang dijual sama Kak Furi gitu, kayak misalnya ya yang ini ya Kak ya. Jadi ada buat yang susah tidur. Ya, gitu. Untuk ya nanti kesehatan aku juga. purchase deh. Nah,
Tapi by the way, di balik semua kebahagiaan kamu, di situ kan juga pasti ada yang sudah kamu lalui. Kan seperti yang kita tahu, Ratu ini kan kemarin sempat muncul pertama kali lagi itu karena perceraian dengan sang mantan suami ya, yang sekarang papanya Nio ya? Papanya Nio. Nio apa kabar sih? Nio sekarang kabarnya baik. Udah berapa tahun umurnya? 1 tahun 5 bulan. Wow, udah bisa apa aja? Udah bisa kiss bye, udah bisa ngamuk ya. Udah bisa minta beli mainan gitu nggak? Iya, itu juga udah bisa. Makanya alhamdulillah sih dikasih anak nggak kekurangan sesuatu apapun, sehat. Dia juga sama papanya juga bisa banget ngambil hati Alfat, karena kemarin kita sempat berantem lagi kan. Oh gitu. Hubungan kalian kan sempat baik, lalu terus berantem lagi. Iya. Setahu aku kan waktu itu Alfat sempat sebelum dia main bola, dia sempat jengukin dulu anaknya ya. Nah itu tuh udah berapa kali ada pertemuan antara Alfat dan Nio? Sebenarnya sekitar mungkin 6 kali. Dan kan waktu di podcast sebelumnya aku juga udah bilangnya waktu di arisan, kalau misalnya permaafan aku sama mantan suami sama mbaknya itu ada permaafan yang kotor. Karena sebenarnya aku bermaaf-maafan tuh ada syaratnya, Kak. Dan beberapa syarat itu belum terpenuhi hingga sampai waktu setahun lebih. Makanya kemarin aku langsung bilang, kalau kalian tidak menyelesaikan ini, aku buat laporan YTI tentang tuduhan-tuduhan yang kemarin itu. Akhirnya Alfatnya kekeh, mbaknya juga belum respon, tapi akan aku proses secepatnya. Dan ternyata pas video call anak, dia langsung transfer duit 170 juta. Oh gitu? Gitu. Oh, jadi Alfat transfer uang 170 juta? Iya. Cepet, jadi percuma kan berantem tadinya. Tau gitu aku video call aja lewat Nio nih. Gantiin ya, jadi dulu lihat anaknya. Langsung luluh. Iya. Kalau sama akunya sih ya keras sama keras. Tapi kalau ke anak enggak. Oh gitu ya, mungkin ya gimana juga kan ya namanya insting dan nurani ya orang tua kepada anaknya sendiri gitu kan ya. Tapi hubungan Nio sama bapaknya, Nio kenal sekali bapaknya gitu ya? Alhamdulillah, Kak. Komunikasinya lancar Komunikasinya lancar. Ya bagus lah ya, semoga bisa tetap berdamai gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya kenapa dia sama aku keras banget ya. Ya nggak apa-apa lah, kan yang penting kan hubungan dengan anaknya. Yang penting sekarang kan udah nggak menjadi partner di dalam percintaan, mungkin nggak menjadi suami istri, tapi bisa menjadi partner dalam membesarkan anak-anak gitu kan. Itu juga sih aku bangganya sama dia, biarpun keras ke aku, tapi pas lihat anak tuh, Kak, langsung luluh. Langsung transfer lah dalam hatiku. Tuh gitu ngapain tadi kita berantem, tuh gitu, nah ya udah pakai cara anak aja gitu kan. Tapi ya udah alhamdulillah semuanya udah selesai, kita udah ketemu lagi titiknya, karena kan pasti huru-hara ada ya, Kak. Betul. Gitu. Iya, lalu terus sekarang permasalahan kamu dengan sang mantan suami itu udah nggak ada lagi berarti? Udah nggak ada lagi sama sekarang udah damai. Sudah damai. Masalah uang 170 juta juga sudah clear, gitu kan? Udah nggak ada masalah lagi. Sekarang Alfat udah punya pasangan lagi atau? Sudah punya. Nanti yang kemarin ribut-ribut itu bukan? Bukan yang itu. Oh, ini beda lagi? Beda lagi. Kalau yang itu kan ya si mbak yang itu ya, yang minta maafnya cuma lewat dari konten. Kalau nonton nih masih ditunggu loh niat baiknya. Oh gitu. Soalnya laporannya udah mau naik gitu ya. Oh masih diterusin? Stiker saya mahal itu 20 juta per satuan. Iya, Kak, karena kan aku udah bilang itu kita maafan tuh ada perjanjiannya. Waktu aku dihujat satu Indonesia, kok dimaafin sih, kok nggak dimasukin penjara aja sih? Kalau aku masukin penjara yang ganti barang-barangnya siapa? Jadi aku sebenarnya agak lumayan main pinter dikit-dikit lah. Nah sekarang Alfat udah, ketika Alfat sama mbaknya minta maaf, aku maafin dua-duanya. Ketika Alfat ikut perjanjian kita sampai aku nggak ngelaporin kemarin itu, dia udah bayar. Nah yang ini gantiin sepatu aku yang disausin itu. Nggak seberapa lah, kan mbaknya pengusaha. Katanya sih, tapi kalau sekarang sih katanya nyari-nyari endorse. Katanya gitu. Iya, tapi semoga aja masalahnya beres ya. Dan sekarang hubungan Alfat menikah lagi, Alfat dalam waktu dekat menikah lagi. Dan tanggal 29 ini giliran dia ketemu sama Nio kan. Aku sama pasanganku bakalan ke Solo, dia juga perkenalan berempat nanti. Oh gitu, jadi akan ketemu di Solo nanti. Akan ketemu sama di Solo, Nio gitu. Oh jadi pasangan Alfat yang sekarang ada di Solo? Ada di Solo. Oh gitu, hubungan kamu juga pernah berkomunikasi nggak? Pernah ketemu. Alhamdulillah sih yang ini baik sih. Baik ya. Baik. Influencer juga baik. Jadi kan karena Alfatnya di mes, aku kan cari tengah-tengah kan. Iya. Ya udah kita aja yang kesana, ketemunya juga cuma di bandara. Oh ya udah, gitu. tapi apapun itu effortnya kan, tapi ada usahanya ya paling enggak ya. Karena aku juga ngeliat dari kakak, aku pengen nyontoh yang baik-baik gitu, biarpun bercerai tapi masih punya hubungan yang baik gitu, Kak.
Amin. Kok aminnya gitu sih Kak? Ya kan Kakak kan sering ngomong Ratu, kamu harus bijak. Itu harusnya begitu memang. Kamu harus bijak, kamu harus memaafkan orang, jangan berharap. Kakak kan selalu ingetin aku begitu. Iya emang sih harusnya. Nah kalau menurut dari Kak Furi sendiri, Aduh, apa sih? Apakah aku ketinggalan sesuatu? kalau dari Kak Furi sendiri ngelihat hubungan dia kan sempat bergejolak nih. Kak Furi ini kan kemarin tuh kan sempat viral tuh di mana-mana dia sama Alfat. Terus Alfat punya istri baru lagi setelah habis sama Ratu itu. Jadi Belum ya? Belum habis. Yang problema itu Belum habis, masih oh itu jadi selingkuhannya yang akhirnya nikah sama Alfat. Nah terus habis gitu kalau menurut Kakak ngelihat semuanya ini gimana gitu? Iya, semuanya kan ada titik balik dari karma ya. Jadi ada kesalahan dari kedua belah pihak, baik dari Ratu ataupun dari Alfat. Jadi akhirnya semuanya mendapatkan permasalahan yang bergejolak, tapi kemudian semuanya dibereskan gitu. Dibereskan karena dua-duanya sudah beritikad baik demi anak, ingin memperbaiki semuanya. Jadi ada titik baliknya di tahun ini di mana mereka sama-sama mendapatkan pasangan yang baik, anak juga terselamatkan gitu. Jadi bukan karena pengaruh orang lain aja sih, lebih ke mereka berdua juga ada sesuatu hal yang harus mereka bayar kayak gitu. Ini merinding aku dengarnya. Karena benar. Karena sebagai orang awam aku juga bukan crystal child gitu kan, tidak memiliki atau mumpuni membaca orang seperti itu ya. Kalau Kakak ngomong gitu berarti itu suatu berita yang menyenangkan, biarpun itu masih dari sudut pandang kasat mata gitu ya Kak. Seneng aku dengernya kayak merinding. Ya udah kalau misalnya besok ke depannya baik-baik aja, nggak usah digantiin sepatu saya kalau gitu. Tapi kalau menurut Kakak sendiri akan ada problematika lagi nggak nanti setelah mungkin sang mantan suami punya istri atau punya keluarga lain lagi gitu dengan Ratu? Ya, jadi kan seperti yang pernah Kakak bilang, 2022 ini adalah tahun bayar karma. Jadi di saat dia sudah memaafkan seseorang, misalnya dalam urusan sepatu, itu dia akan mendapatkan harta, keberuntungan yang jauh lebih banyak. Tapi di saat dia kekeh pengen memperjuangkan sepatu itu, di satu sisi dia puas, tapi di sisi lain dia banyak kehilangan blessing. Jadi itu ada hal yang kita pertaruhkan, karena ini tahun bayar karma dan ini belum selesai, ini baru bulan September. Kalau bisa, kalau ada yang menyakiti kita, kita bersabar, kita berdoa, karena di situ akan ada nilai tambah di dalam kehidupan kita. Ini timingnya orang-orang yang sabar, kayak gitu. Ya udah nggak usah diganti ya, nggak usah, nggak perlu, udah nggak apa-apa, itu ada berapa 8 sepatu, nggak apa-apa, ikhlas, Horofi masuk. Gak apa-apa, nggak usah diganti nih, statement aku keluar nih Kak. Udah nggak usah diganti, nggak apa-apa, aku ikhlasin. Dah. Ya udah, oke, mulai sekarang berarti Ratu sudah ikhlas oleh sepatunya ya? Iya, udah ikhlas oleh sepatunya. Nah, laporannya bagaimana jadinya? Kan kalau ikhlasin sepatunya berarti kamu harus mencabut laporannya, karena kan kamu bilang kemarin tadi tuh laporannya sudah mau naik ya? Sudah mau naik. Terus gimana? Kakak mau baca? Nggak usah sih, ceritain aja. Iya, jadi kemarin itu aku sempat kebakar emosi karena dia merespon lewat Instagram, tapi dia tidak merespon DM-ku, WhatsApp-ku, semuanya. Jadi aku merasa kayak di-neglect. Oh gitu, giliran kemarin mundar-mandir konten, minta maaf, aku iyain loh, aku angkat loh, aku maafin loh. Biarpun terus mau ke rumahku nggak jadi, aku bilang udah semua udah. Tapi mana gitu, kok gitu, kok nggak, ya udahlah. Tapi mungkin abis pulang dari sini aku telepon lawyer aku untuk ya udah itu masalah sepatu, biarpun orang udah janji harus ditepatin, aku lebih memilih ya udah deh, gue ikhlasin aja. Karena dari kata bilang, selain aku takut Tuhan, juga aku percaya sama orang-orang yang memang memiliki kelebihan kan. Biasa kan dijadikan pengingat, ya daripada aku kehilangan blessing banyak, ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Jadi aku cabut aja laporannya Kak, pulang dari sini. Oke, jadi sekarang udah mau mencabut laporannya, pulang dari sini, mengikhlaskan semua masalah yang pernah ada sebelumnya. Mungkin itu kan yang kayak Kak Furi bilang akan mendapatkan blessing lebih kali ya Kak ya. Nah terus kalau misalnya sekarang yang lagi kamu jalani ini apa nih? Kesibukan apa yang lagi kamu jalani? Selain dari persiapan mau nikah ya? Aku lagi sibuk ada 2 program misteri. Wow. Iya, terus sama YouTube, sama nyanyi. Oh kamu keluar single baru ya kemarin ya? Iya, judulnya apa tuh? Cinta yang Singgah. Nah, Cinta yang Singgah itu menceritakan soal? Cinta yang Singgah itu menceritakan tentang 2 sejoli yang satu sama lainnya saling mau, tapi sama-sama batu gitu.
Oh gitu. Ada relate dari kehidupan kamu? Kebetulan itu aku ciptain pas putus sama pacar aku yang ini. Jeremy. Wow, jadi kalian tuh ada karakter sama-sama jadi batu gitu ya? Iya, kita saling cinta tapi putus. Akhirnya dipertemukan lagi karena lagu tersebut. Oh gitu. Gimana caranya lagu itu mempertemukan gitu? Karena kan aku pas bikin lagunya aku tuh harus ngelihat inspirasinya gitu loh Kak. Nggak bisa sembarangan aku bikin lagu tapi inspirasinya nggak ada gitu. Jadi aku mesti ngeliat feel-nya, inspirasinya gitu ya. Dan fakta uniknya lagu ini tuh nggak ada refnya. Oh gitu? Pre-chorus, chorus gitu loh. Tapi kalau Kakak Furi sendiri, Kakak Furi kan bisa ngebaca karakter orangnya kayak. Mungkin bisa nggak Kak Furi bacain karakter dari Ratu ini sendiri seperti apa gitu? Ratu ini sebenarnya orangnya baik sehingga dia sering dimanfaatkan orang, itu plusnya. Tapi yang kedua orangnya sangat keras kayak gitu. Jadi dia tipikal yang kalau memiliki keinginan harus terwujud, kadang dengan sedikit memaksakan. Nah itu kadang endingnya jadi kurang sesuai dengan harapan gitu. Jadi meskipun dia emosional, dia masih punya hati yang baik. Ya kayak tadi kita ingatkan tentang 2022, tahun bayar karma, tahun ngumpulin blessing karena tinggal 3 bulan lagi. Semakin kita disakiti, semakin kita dapat blessing kayak gitu. Karena kan kita juga tidak tahu nih sepanjang kehidupan kita sudah berapa orang yang kita sakiti gitu. Ini timingnya kita untuk dapat bless. Akhirnya dia mau mencabut laporan, itu udah bagus. Jadi kalau Furi lihat Mas sebentar lagi juga bakalan jadi the rising star ya. Cuman mungkin semakin naik nanti ada gejolak sedikit di dalam hubungan percintaan. Gitu. Banyak godaan lah buat Ratu. Nah kalau karakter Jeremy sendiri, Kakak tuh kalau ngebaca orang tuh harus ngelihat dari apa sih Kak, kayak foto atau bisa dari nama aja gitu? Harus dari nama dan tanggal lahir. Tapi kalau ini karena ini ya buat dilihat sama orang, paling saya lihat foto, kita kasih kisi-kisinya aja deh. Oke, dikit coba dia. Soalnya kalau Kakak tanya tanggal lahirnya pun aku lupa. Masa sih calon suami sendiri dia lupa tanggal lahirnya? Aku ada disease yang memang unik dari dahulu kala Kak. Jadi aku susah menghafal bulan dan tanggal. Jadi kalau disuruh maju nih atau enggak disuruh kan kita kalau SD SMP tuh disuruh naruh tanggal. Aku paling nggak mau. Karena Januari, Februari, Maret, Agustus, Maret, April. Ya udah pokoknya gitu, intinya aku nggak hafal. Iya. Beneran bukan dibikin-bikin. Tuh teman-teman sekolah aku tuh silakan komen ya kalau nonton. Gitu. Nggak tahu kenapa gue juga. Jadi ada ya orang nggak hafal tanggal dan bulan gitu. Susah Kak. Kalau ini sih lebih sabar ya. Lebih sabar, lebih mengalah gitu. Cuman dia tuh kayak belum percaya 100%, kayak dia takut kamu itu bakalan cheating. Karena tipenya kamu tuh nggak bisa di-please gitu sama orang. Kalau cowok udah ngedeketin kamu, romantis, kasih ini itu, kamu tuh gampang luluh itu aja. Jadi yang lebih khawatir ada pihak-pihak yang tidak setia itu dia. Kayak gitu. Ya, kalau untuk saat ini setia ya. Untuk saat ini. Dia tidak mungkin bilangin dia setia di depan orang ya kan. Nanti kalau mau ceritanya di sisi lain, di off the record ya. Iya. Benar. Kira-kira kalau nikah mandi anak aku berapa Kak? Feng Shui rezeki bagus ya Kak? Beda 4 tahun bagus. Oh bagus ya Kak. Bagus, beda 4 tahun. Punyalah 3 gitu lah. Tapi makin tajir kan akunya. Iya, cuman masalahnya itu tahun depan dirimu ada keinginan untuk cheating. Karena ada someone baru. Jadi kamu mau cheating? Tapi emang kamu jujur pernah cheating nggak? Mungkin tahu. Sudah gitu deh. Pernah? Enggak lah. Enggak lah, nggak pernah cheating. Aku cheating cuma sama satu orang. Mungkin nggak pernah ketahuan ya? Rofi. Wow. Dia kan selalu minta pap foto dong gitu. Enggak bercanda. Aku nggak pernah cheating, alhamdulillah. Nggak pernah cheating kayak. Kakak lihat kan orang aku nggak pernah cheating kan? Ya kan Kak? Bingung juga ya kakak mau jawabnya. Iya. Tapi kalau misalnya pun nanti emang ada ini, kalau dari Kak Furi sendiri apa tuh yang harus dilakukan sama Ratu? Jadi nanti tahun depan yang akan datang ini agak sedikit sulit untuk sulit untuk diabaikan karena secara financial dia oke, secara looking dia good looking,
secara pinter dia juga pinter, jadi mau dihindari susah. Nah itu yang akhirnya jadi dilema. Tapi kalau sekali deket sama dia, maka yang ini bakalan lepas gitu. Karena dari sekarang kayaknya udah bawaannya udah curiga gitu sih. Kenapa sih masih ada keinginan untuk cheating kalau kamu memang udah sayang sama Jeremy gitu? Ini kan masih ramalan. Iya kira-kira. Yang sebelumnya pernah nggak cheating gitu? Aduh, belum berantem. Beb, gimana kalau kita tunda untuk wedding organizer apa segala macam, kita tunda dulu sampai tahun depan ya. Kita lihat dulu ya. Siapa tahu ada pilihan lebih baik gitu. Aku berantem deh, Kak. Jangan dong. Ini gimmick kan, Kak? Gimmick kan? Enggak lah. Enggak lah, kan itu kan semuanya nggak tahu apa yang terjadi ya, karena walau-walam semua kan dari Allah ya. Kan. Masalahnya yang ngomong Kak Furi biasanya benar. Iya, biasanya sih kalau Kak Furi kan biasanya kan memberi tahu gitu kan, nih hati-hati di depan tuh ada lobang gitu kan. Tapi Selin juga bandel kok kalau dikasih tahu tetap. Jadi kalau kamu hati-hati di depan itu ada lobang, kamu nggak bakal jatuh. Tapi kalau kamu nggak hati-hati ya jatuh. Gitu. Itu kembali lagi ke diri sendiri jadinya seperti itu. Tapi Kak, kalau Kakak ngeliat aura aku gitu, kira-kira aku tuh tipikal yang bakal jadi bintang besar terus banyak disukain orang apa biasa aja sih? Kamu naik kalau di misteri. Naik kalau di misteri. Iya. Makanya sekarang udah bagus bawain acara misteri. Di misteri kamu naik, meskipun secara ini kamu punya bakat jadi penyanyi ya. Karena hal-hal yang klinik, meskipun kamu bukan seorang indigo, itu bisa jadi melekat gitu di kamu dan orang appreciate, orang enjoy di saat kamu ada di misteri gitu. Iya. Cepet naiknya. Iya, cepet naiknya sama cepet matinya juga sih, Kak. Jangan. Kemarin aku ke Gunung Salak. Terus apa ada pengalaman itu? Tahu longsor? Aku kena longsor, Kak. Nah, kita kan jalan kan hiking kan setapak kan. Tim aku di sana, aku memang maksa turun duluan. Dianya udah belok ke kiri, aku mau itu udah longsor, udah jadi udah air. Mau naik nggak mungkin, mau turun nggak mungkin. Aku udah berdiri di pohon, terus aku bikin video. Aku chat Jeremy, kalau aku kenapa-kenapa aku titip nih tuh kan sedih. Itu mau mikir gini, mau antara turun, nggak tahu track jeep ke bawah, mau naik lagi ke atas, jalanannya udah banyak air nutup. Kan segini aku nih, jalan. Jadi nggak kelihatan batu-batunya kemana tuh nggak. Itu udah ampun-ampunan deh. Yang terjadi gimana? Ternyata mereka belum pada jauh, Kak. Kayak dikasih kalau ngomong deg-degan. Kayak dikasih tutup gitu loh. Jadi akhirnya mereka balik. Ini hasilnya nih banyak banget, aku luka-luka bawain program. Ya, tapi itulah namanya kerja keras ya. Iya, totalitas untuk sih, Mio Kak. ya. Untuk Mio sama untuk penontonnya juga sih. Iya, memberikan yang terbaik pastinya ya kan. Baik. Nah, kalau kabar-kabar yang ini kan katanya kamu pernah dibuka mata batinnya? Iya, aku Itu pernah dibuka? pernah dibuka, ditutup gitu. Emang bisa dibuka ditutup gitu, Kak? Kalau di kakak enggak, once open. Kayak gitu. Kalaupun ditutup tidak akan 100% open. Makanya ada teman kakak juga yang kakak buka udah jadi indigo aja. Enggak Dan sih, dia aku udah nggak bisa lihat gitu. Mungkin beda metode, beda orang, beda metode, beda konsep. Oke. Nah, pada saat kamu dibuka mata batinnya itu apa yang kamu rasain? Emang kamu yang tadinya nggak bisa ngelihat sama sekali jadi bisa ngelihat atau emang sama aja? Nah, ini menarik nih. Jadi itu yang Kak Furi bilang, aku setuju banget. Karena dari segi prosesi kita mau penelusuran pun, tanah Sunda sama tanah Jawa tuh beda, Kak, doanya. Oh gitu. Ada yang begini dulu, ada yang sentuh tanah, macam-macam lah. Prosesnya berbeda-beda. Nah, mungkin yang permasalahan mata batin ini, aku kan memang dipersiapkan untuk peka rasa, penciuman. Kalau untuk melihat itu masih proses di episode kedua sama ketiga. Wah, itu aku ke episode kedua tuh nangis-nangisan parah karena ngelihat itu. Sempat 2 minggu nggak keluar, dan aku tuh sempat pengen keluar juga. Nggak mau jadi hostnya karena gimana ya, kayak orang nggak eling gitu loh, Kak. Lagi keluar, tiba-tiba aku nepok, tadi aku cerita juga ya di belakang, aku nepok gini, karena aku ngeliatnya orangnya begini-gini. Padahal kan nanti biasa aja. Jadi kayak halusinasi? Mungkin buat sebagian orang, anggaplah aku berhalusinasi, tapi kan itu aku jadi keganggu, takutnya orang mikirnya aku gila. Jadi makanya aku memutuskan untuk tidak keluar rumah. Dan aku makanya pas menjak bawain program itu, aku rada sungkan sama orang yang bisa kemasukan keluar. Karena sebenarnya nggak segampang itu loh. Aku dibukain mata batinnya pun aku nggak bisa lihat bentuknya. Jadi yang kamu lihat asap. Sosok kayak begitu kayak ya? Semacam kabut, bukan asap ya. Kabut, entah warnanya biru kadang, warnanya merah. Gitu. Oh gitu. Lalu apa yang pada saat ditutup kamu masih tetap ngerasain itu atau
hilang total atau masih ada dikit-dikit? Aku bisa tidur dengan tenang, aku juga sholat, aku juga selalu buang. Ada prosesi pembuangan itu setiap pergi dan pulang, datang pulang itu kita ada prosesinya sendiri di setiap adat tempat itu. Jadi aku selalu ngelakuin itu. Jadi aku mau bawain program tersebut, ada 2 program yang aku bawain dengan catatan dibuka lalu ditutup. Karena aku nggak mau itu efek ke daily activity aku. Iya. Karena aku masih, kan banyak orang, kalau Kafuri kan memang dari kecil udah terbiasa. Kalau aku jujur aku nggak bisa kontrol. Iya, tapi kalau menurut Kafuri sendiri, dibuka mata batin itu seperti apa sih Kak? Apa emang semua orang pasti dengan dibuka mata batin sekali akan kebuka, atau ada yang nggak bisa sama sekali, itu gimana? Sebetulnya kalau dibuka bisa, tapi dampaknya terhadap orang yang memang betul-betul tidak sensitif paling hanya bisa merasakan mendengarkan suara. Tapi kalau yang dibuka tutup itu biasanya hanya di permukaan first base sama second base-nya. Kalau orang udah dibuka sampai 4 base itu agak sedikit sulit. Kebanyakan orang yang memaksakan itu akhirnya menjadi gila, terus juga punya kecenderungan seperti orang yang histeris gitu, panik gitu. Makanya di komunitas Indigo sekarang sudah tidak disarankan lagi buka mata batin dalam dengan tahapan sampai dengan 4 base, karena seseorang bisa stres gitu. Tapi kalau masih di skala 1 sampai 2 mungkin masih bisa kayak tadi gitu. Cuman karena dulu tuh metode kita sampai 4 base, jadi yang buka tutup saya kurang begitu menguasai. Biasanya teman-teman di paranormal itu lebih jago kalau untuk urusan buka tutup first sama second base. Gitu. Paranormal tuh sama guru spiritual sama kan Kak? Sama. Iya maksudnya. Kalau dia bilangnya Bapak Rustam Effendi ini guru spiritual, dia bilangnya sih bukan paranormal. Oh gitu. Iya. Oh oke. Ya mungkin aku juga nggak ngerti ya tentang perbedaan itu ya. Nah tapi kalau menurut Kafuri sendiri, dari Kafuri lihat dari ceritanya Ratu tadi, ini kira-kira nih Kafuri ngeliat nggak sih ada sosok apa gitu yang di dalam Ratu? Sebenarnya Ratu itu didampingi oleh sinden cantik, itu yang dari kecil. Oh gitu. Ya, yang dari kecil, iya, cantik, makanya dia punya bakat nyanyi. Biasanya orang-orang yang seneng perform, nyanyi itu ada turunan sinden dulunya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalaupun dia dibuka atau ditutup masih ada sosok tersebut yang jagain. Gitu. Dan dia suka bilang eling tuh sadar kayak gitu. Kakak tahu dari mana? Ini barusan ngomong sindennya. Aku merinding. Iya. Emang iya, soalnya aku waktu kemarin itu kan sempat masuk sungai ya kan. Eling. Kayak gitu. Iya. Kayak baik. Kan host Jejak Misteri masa takut. Terus Kak gimana? Enggak, kok bisa tahu emang benar ngomong eling. Iya. Emang benar ngomong eling. Baik, cantik. Kadang ya kalau dia lagi haus udah bantuin kamu kalau lagi minum sesuatu dia minta sedikit. Begitu kan. Haus juga. Oke, baik. Ya, itu jadi tadi mencekam ya. Iya Kak, emang benar. Soalnya waktu aku di salah satu curug itu sebenarnya ada batu di 5 langkah lah. Posisinya kan aku harus nyelemin badan itu. Harus prosesinya seperti itu. Kalau enggak ya nggak diterima. Nah aku tuh bawaannya pengen ke sana aja. Pengen jalan aja. Terus ada yang nyadarin? Enggak, aku bilang makasih udah dielingin. Krunya iya. Ternyata nggak ada yang ngomong begitu. Aku post kok. Pokoknya yang memorable episode itu aku masukin. Oh gitu. Eling, untung masih dikasih Eling. Cuman aku nggak ceritain juga ke followers aku kalau Eling itu ternyata memang bukan nggak ada. Kru yang ngomong nggak ada. Oh gitu. Nah kalau menurut Kafuri sendiri kan biasanya kalau di dalam di setiap orang itu kan ada yang ngikutin emang dari kecil atau mungkin ada indikasi dari orang tuanya gitu, ada nggak sih Kak? Ada. Biasanya turunan, ada faktor dari leluhur. Mungkin dulu leluhurnya ada yang jagain, setelah leluhurnya meninggal dia akan memilih anak mana yang paling butuh penjagaan. Jadi sebetulnya kayak Ratu ini memang pada dasarnya anaknya sensitif.
Makanya untung hanya dibuka tutup aja sampai second base. Karena kalau sampai four base bisa kebablasan, bisa stres sendiri. Segila ya Kak? Iya. Kenapa bisa memilih di antara sekian banyak keturunan dia menjaga di Ratu? Mungkin ada tugas, ada kehidupan yang lumayan berat yang harus dia jalani sehingga dia butuh pendamping. Mungkin kalau dia punya adik atau kakak yang ya stres kehidupannya lebih sedikit, terus juga nggak terlalu banyak disorot orang, sosok beliau itu tidak diperlukan. Jadi makanya dia sudah memilih dari sejak kecil udah milih gitu. Oke. Nah kalau di sosok di aku ada yang ikut nggak tuh? Kan udah dikasih tahu siapa. Banyak ya. Siapa sih? Kasih tahu dong. Kalau sosok Korofi? Ada lah. Korofi itu yang jaganya tinggi besar. Makanya kadang kalau saya ketemu Korofi, saya harus gini dulu. Saya harus berkedip dulu 2 kali baru oh iya ini Korofi yang asli gitu. Karena yang kelihatan besar banget. Makanya dulu saya pikirnya kayak ini Selin punya bos gede banget, badannya kayak sumo. Oh ternyata enggak gitu. Tapi harus ngedip dulu kok. Makanya kalau Korofi ketemu saya harus ngedip dulu baru saya bisa lihat Korofi yang asli. Bukan karena dompetnya ya Kak? Dompetnya tebal. Ada dompetnya juga. Tapi ya semua itu kan ada nggak sih yang orang ikutin tapi ada yang negatif? Gitu, ada yang sampai mengakibatkan dia susah jodoh atau setiap bekerja selalu ada halangannya, makanya ada yang diruat, ada yang didoakan, ada yang dilarung, ada yang melukat, jadi banyak option. Kita bertanya kepada orang spiritual tentunya bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi di mana kita punya permasalahan yang sulit sekali untuk dipecahkan, salah satu misalnya pendapat atau nasihat mereka bisa kita jalankan selama tidak tidak melanggar aturan Tuhan. Nah, tapi kan tadi kakak bilang kita kayak Ratu kalau pas kamu lagi minum haus dia juga haus. Nah itu gimana tuh kakak mungkin caranya? Kasih minum gitu. Sebenarnya kalau itu merupakan pilihan dari orang. Apakah beliau mau memberikan sesuatu atau tidak. Tapi yang seperti itu, yang paling utama adalah didoakan. Kalau kita misalnya udah mengalami sebuah kejadian yang hampir nyerempet bahaya, di saat kita terselamatkan, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, yang kedua berterima kasih kepada yang menjaga kita. Sehingga beliau juga merasa dihargai, dan setiap kita akan menemukan bahaya, dia juga akan selalu memberitahu. Ketemu dengan orang-orang yang berniat jahat, dia akan ngasih tahu jangan. Jadi kadang kalau Ratu mungkin sering ya ketemu orang sekali udah jutek banget, tapi kalau ketemu sama yang lain baik, itu udah langsung reaction gitu. Oh sama jadi gitu ya. Juga. Aku juga gitu emang. Sama. Ya mungkin lah kayak gitu lah ya. Sekarang gimana kitanya aja biar kita didekatkan dengan segala yang baik dan dijauhkan dari segala yang buruk, ya kan? Nah oke, back to percintaan Ratu. Jadi gimana nih Ratu tuh kira-kira menurut Kak Furi sendiri, Kak Furi kan bisa ngeliat nih nanti masa depannya gimana? Menurut Kak Furi Ratu akan menikah lagi tuh kapan? Apa tahun ini, tahun depan, atau masih berapa tahun lagi? It's a hard question ya. Karena mungkin jawabannya nggak sesuai dengan harapan. Ya. Apa tuh? Ya apa tuh? Masih akan ada 2 kegagalan lagi until you find the last one. Dalam pernikahan atau dalam pacaran? Pernikahan. Jadi Ratu akan 2 kali menikah lagi, lalu gagal, lalu ini yang ketiganya baru the last one. Mau nyusul gua dia. Akhirnya aku mengikuti jejakmu. Nah kalau menurut kamu sendiri harapan kamu tuh ke depannya gimana sih? Mungkin untuk Jeremy juga gitu. Harapan aku ke depannya dipermudah segala macam urusan kami berdua. Dipermudah kalau misalnya memang kami berdua itu jodoh, dipermudah juga dalam menyelesaikan masalah. Sama yang paling penting sih ini sih Kak, ini di luar dari harapan aku sama Jeremy ya. Sekarang kan marak banget nih pesulap merah. Aku hormat banget sama dia tuh bagus banget. Ini aku sempilin sedikit ya, karena aku memang ada pengen ngomong ini gitu di salah satu platform lah. Dia bagus membuat masyarakat Indonesia aware tentang dukun palsu. Itu aku setuju banget. Orang-orang jadi pintar dan juga jadi tahu mana bedanya. Cuman ada hal-hal yang membuat aku rada kurang gitu. Yang dimana bahwa kita harus mengimankan salah satunya adalah jin. Dan jin itu ada. Oke lah kalau dulu, pada zaman dulu tuh kan masih dibolehin sama KPI ya, pura-pura kesurupan apa segala macem. Tapi yang modern kayak aku gini, yang hampir mati, yang dikabur-kaburin, apa kabar?
yang sampai bikin asuransi begitu kan gitu. Jadi dengan segala kekaguman aku dengan dia, kayak ada loh kayak ginian. Apa tuh? Kayak dibikin bingung, ngeliatin asap, hal-hal yang seperti itu ada. Iya, ya? petilasan Prabu Siliwangi. Aku Kak bilang gini, ih bagus ya lampunya nyala, jalan aja. Terus semua, iya, pas tayang. Itu tuh gue ngomong begitu kalian rekam. Ratu diinin. Itu Kak, sumpah demi Mio, aku lihat itu nyala. Padahal di situ nggak ada listrik. Itu gimana mau jelasin? Apakah ada dukunnya di dalam situ? Walau alam. Ya mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Kalau menurut kakak sendiri gimana tuh? Tapi aku suka, maksudnya aku suka sama pesawat merah, bagus, mengedukasi. Betul. Ya intinya hal-hal yang berkaitan dengan goib itu ada. Ya, dan yang mengetahui segala sesuatunya, mengetahui segala kebenaran itu hanya Tuhan. Yang penting kita sebagai manusia elingnya kalau memang memiliki kelebihan silahkan sesuai dengan apa yang dimiliki, jangan berlebih-lebihan gitu. Dan kalau memang tidak bisa, tidak perlu mengakui bisa, sehingga di saat misalnya harus mengcover banyak orang, nanti malah banyak yang terkena sialnya, imbasnya kayak gitu. Iya benar. Jadi mungkin keinian besar adalah maksudnya Ratu dan juga Kak Furi, kita nggak bisa mendinai kalau hal-hal itu memang ada, karena memang di dalam agama sihir itu pun ada gitu ya kan. Hal-hal yang seperti itu goib pun ada gitu ya kan. Jadi tapi ada juga loh orang-orang yang menyalahgunakan itu gitu kan, bilang bisa padahal tidak bisa gitu kan, akhirnya membohongi dan mempermainkan orang-orang lain gitu kan. Nah jadi ya mungkin harus bisa berhati-hati, mungkin agak lebih mendekatkan diri sama Tuhan, biar didekatkan dengan orang-orang dan segala sesuatu yang positif dan dijauhkan dari segala sesuatu yang negatif. Well, oke nih kalau gitu kita ngobrol-ngobrol hari ini sudah selesai. Terima kasih Kak Puri. Ini bonekanya siapa sih namanya Kak Puri? Happy. Happy tuh mau cerita dikit nggak sih Kak tentang iniannya dia? Kenapa? Jadi tuh Kak Puri punya berapa ratus boneka spirit doll, dan itu tuh kebanyakan arwahnya anak kecil ya Kak ya? Ada old soul juga. Iya, ada old soul juga. Jadi soul-soul yang dari luar negeri itu spiritnya bisa dimasukin di dalam boneka gitu ya kayak. Rumah sementara. Rumah tempat sementara ya. Sementara dia aja, jangan kelamaan. Iya. Komentarnya Happy cuman satu, takut komentar karena ngelihat Om Rofi gede gitu. Ya kan, berarti bukan cuma Mami aja yang takut ya. Dia takut ya, bibirnya kayak gitu ya. Makanya dari tadi diam terus. Tahu nggak sih Kak Puri itu ada boneka-boneka yang mirip anak-anak aku. Iya, itu suka kebetulan aja kayak gitu ya Kak ya. Mirip Alea, mirip ada yang mirip Elea banget, sis persis Elea. Terus ada yang mirip Cio, ada yang mirip aku. Ya, anak kakak bule kan semua. Iya, bule. Yang lokal adalah Kak. Oh banyak. Soalnya kan Mio juga harus punya spirit doll. Oh iya dong, iya dong. Yang agak eksotis sama Martin kan iya ada. Oke. Ya oke deh kalau gitu. Thank you semuanya, thank you Ratu. Semoga semuanya lancar. Thank you. Well, see you next week guys.